Halo semuanya, kami dari kelompok 9 ingin menyajikan video tentang pengelolaan bisnis perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Divisi Noodle. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Terdapat 5 segmen pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, salah satunya produk konsumen bermerek melalui anak perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP yang mencakup produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu penyedap makanan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi, serta termasuk juga Indomie di dalamnya. Kepala Divisi IEB Institut LPEI Rini Satriani mengatakan bahwa Indonesia tidak hanya mengkonsumsi untuk di dalam negeri saja, tetapi mie instan Indonesia sudah diekspor dengan tren yang meningkat termasuk ke pasar non-tradisional. Ternyata Indomie yang telah berhasil menembus pasar internasional menyimpan segudang manfaat politik bagi Indonesia. Dalam proses produksi pembuatan produk mie instan, Indofood menggunakan bahan baku tepung terigu yang diperoleh dari perusahaan Bugasari. Tepung terigu ini diperoleh dari biji gandum yang melalui berbagai proses produksi yang terintegritas. Selain tepung terigu, terdapat juga tepung tapioka yang diperoleh dari perusahaan Dharma Grindo di Lampung, serta bahan baku penunjang seperti air dan alkali. Ada 8 tahap proses produksi produk Indofood yang sampai menjadi produk yang siap jual. Yang pertama adalah pencampuran atau mixing, yang kedua adalah pengepresan atau pressing, yang ketiga pembentukan untayan mie atau slitting, yang keempat pengukusan atau steaming, yang kelima pemotongan dan pencetakan atau cutting and folder, yang keenam penggorengan atau frying, yang ketujuh pendinginan atau cooling, dan yang terakhir kedelapan pengemasan atau packing. Masuk ke pemasaran, mengingat Indofood bukan sebuah perusahaan yang produknya hanya terkenal di Indonesia, melainkan dikenal dalam skala internasional, tentunya Indofood memiliki strategi dalam pemasaran produknya. Beberapa strategi pemasaran dalam negeri meliputi yang pertama, menentukan target pasar dengan STP dan 4P, yang kedua selalu muncul dengan berbagai inovasi, yang ketiga melakukan kolaborasi dengan brand lain, yang keempat mematok harga relatif murah guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bentuk pemasaran lain dari Indofood yang sering kita lihat itu ada berupa 1. Iklan di berbagai media cetak dan elektronik, yang kedua memasang papan reklame di jalan besar, yang ketiga mengadakan kompetisi membuat jingle, dan yang keempat tagline ikonik di setiap produk. Dalam skala internasional, PT Indofood memiliki caranya tersendiri untuk menembus pasar internasional. Sistem yang dilakukan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada strategi produksi. PT Indofood melakukan inovasi terus-menerus dari segi kualitas dan juga rasa yang tentunya disesuaikan dari hasil riset terhadap demand atau permintaan dari konsumen. Yang kedua, strategi promosi atau periklanan. PT Indofood mengimplementasikan strategi marketingnya yang komprehensif untuk menunjukkan jati dirinya sebagai market leader. Promosi Indomie yang terlihat unik yaitu salah satunya dengan mengajak para konsumen untuk bercerita tentang pengalamannya bersama Indomie. Yang ketiga, strategi menjalin hubungan baik dengan konsumen. PT Indofood menjalin koneksinya dengan para pelanggan melalui jaringan Noodle Community. Yang keempat ada strategi penentuan harga. Harga yang dituju oleh PT Indofood mengarah kepada 2 target pasar, yaitu kalangan menengah ke bawah dan juga kalangan menengah ke atas. Harga Indomie ditentukan menggunakan strategi harga di atas rata-rata para pesaing lainnya. Sementara untuk kalangan menengah ke bawah, PT Indofood meluncurkan Super Mie dan juga Sari Mie dengan strategi harga yang sama dengan rata-rata para pesaing lainnya. Dalam upayanya ini, Indofood berhasil mendistribusikan produknya melalui lebih dari 50 distributor dan subdistributor independen untuk selanjutnya didistribusikan lagi ke kurang lebih 160.000 pedagang eceran di seluruh Indonesia. Untuk pasar luar negeri, Indofood tentunya juga memiliki distributornya sendiri. Selanjutnya, masuk ke subsistem penunjang. Sistem informasi Indofood terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Executive Information System, Decision Support System, Management Information System, dan juga Transaction Processing System. Penelitian dan pengembangan juga tentunya dilakukan oleh Indofood guna mendapatkan pasar yang tepat dan dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen melalui berbagai inovasi yang selalu diluncurkan oleh Indofood. Penelitian yang dilakukan berupa survei kepada masyarakat. Lalu, hasil dari survei tersebut dikembangkan menjadi sebuah produk yang dibutuhkan oleh para masyarakat. PT Indofood mempunyai tujuan pasar yaitu produksi yang dilakukan oleh Indofood akan selalu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Indofood selalu melakukan upaya terbaiknya untuk kebutuhan serta kepuasan konsumen, baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk.
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga berusaha untuk ikut serta dalam pemulihan produk hortikultura dengan meningkatkan teknologi dan infrastrukturnya serta membuat pelatihan-pelatihan pengendalian dalam proses pasca panen untuk para UMKM.